Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa untuk konferensi pers pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai awal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah yang tadi telah dibacakan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti PhD. Ini anggota PP Muhammadiyah yang baru. Yang kedua tadi sudah dijelaskan istilah-istilah dan konsep Muhammadiyah mengenai Hisab Wujudul Hilal dari Prof. Samsul Anwar, Ketua PP Muhammadiyah, khusus yang membidangi tarjih, dan Dr. Oman Fatur Rahman, ahli ilmu falak dari PP Muhammadiyah, salah satu ahli yang cukup mumpuni soal-soal hisab dan ilmu falak. Kesimpulannya bahwa PP Muhammadiyah berdasarkan metode hisab wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dengan penjelasan yang sangat kuat seperti tadi, memutuskan pertama 1 Ramadan 1444 Hijriah tahun ini jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Miladiah. 1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. 1 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Hari Arafah 9 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023 Miladiah, dan Idul Adha atau 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Miladiah. Dengan keputusan ini maka khusus bagi warga Muhammadiyah akan punya rujukan yang pasti dan jauh sebelumnya akan mengikuti, memedomani apa yang telah menjadi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kepada warga masyarakat dan umat Islam tentu monggo ini menjadi rujukan dalam mengambil keputusan untuk awal Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah sesuai dengan keyakinan dan ijtihad yang mereka ambil. Yang kedua, tadi dijelaskan oleh Prof. Samsul, ada kemungkinan di bulan 1 Syawal atau Idul Fitri dan Idul Adha di 10 Zulhijjah perbedaan, karena perbedaan metode yang dipakai. Karena ini merupakan ijtihad, maka selalu yang menjadi komitmen Muhammadiyah adalah kita saling menghargai, menghormati, toleran atau tasamuh dengan perbedaan jika hal itu terjadi. Lebih-lebih kita punya pengalaman berbeda dalam hal 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah,
Sehingga perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Artinya kita sudah terbiasa dengan perbedaan, lalu timbul penghargaan dan kearifan. Juga karena perbedaan ini merupakan hasil dari ijtihad yang sudah menjadi watak umat Islam dalam hal-hal yang menyangkut ikhtilaf atau perbedaan dalam praktek menjalankan agama, maka jangan dianggap sebagai sumber perpecahan. Jangan dianggap sebagai sumber yang membuat kita umat Islam dan warga bangsa lalu retak. Karena apa? Karena ini menyangkut ijtihad yang menjadi bagian dari denyut nadi perjuangan perjalanan sejarah umat Islam yang satu sama lain saling paham, saling menghormati dan saling menghargai. Lebih jauh lagi, inti dari semuanya adalah ibadah. Sehingga memasuki bulan Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah, jadikan semuanya itu proses ibadah yang membuat kita kaum muslim itu semakin taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah, ihsan kepada kemanusiaan, berbuat baik dalam kehidupan, dan menjadikan diri kita semakin lebih baik lagi sebagai insan yang muslim, yang mukmin, yang muhsin, yang muttaqin. Sehingga perbedaan apapun kalau itu terjadi justru semakin memperkokoh diri kita sebagai muslim secara pribadi atau umat Islam secara kolektif. Yang kedua, Muhammadiyah dengan hisab wujudul hilal yang dipedomaninya itu sangat kokoh dengan dasar Al-Quran, hadis Nabi yang kuat ditambah ijtihad. Sehingga pengambilan keputusan itu sungguh memiliki dasar diniyah, dasar keagamaan yang kuat. Jadi bukan hanya dan tidak betul kalau itu bersifat rasionalitas ilmu semata-mata. Jadi kuat dasar diniyahnya, keagamaannya, atau di dalamnya adalah syariahnya, tetapi juga kuat dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan rasionalitas serta berbagai aspek keilmuan lainnya. Dengan demikian, maka ijtihad yang diambil oleh Muhammadiyah dengan wujudul hilal adalah ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan, secara keilmuan, bahkan dalam kepentingan kemaslahatan umum. Dengan keputusan ini saja rekan-rekan wartawan kan sudah bisa punya kepastian kapan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah, sehingga bisa merancang berbagai aktivitas yang sejalan dengan kepastian tanggal itu. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Momentum ibadah itu kan di bulan Ramadan ibadah puasa, 1 Syawal ibadah Idul Fitri, nanti di bulan Zulhijjah ada haji bagi mereka yang mampu, dan tentu ibadah Idul Adha, sholat bagi kaum muslimin, dan juga menyembelih hewan kurban. Jangan sampai soal hari lalu kita melupakan aspek hakiki dari ibadah itu. Maka pesan Muhammadiyah, sambutlah Ramadan, Idul Fitri, dan Zulhijjah
itu dengan spirit ibadah untuk semakin membuat diri Muslim Indonesia itu Muslim yang hablum minallahnya, hubungannya dengan Tuhan itu semakin dekat, makin melahirkan kesalehan. Itu hal yang sangat hakiki. Orang yang hablum minallahnya baik, insya Allah dia akan selalu berbuat kebaikan, hatta kebaikan itu tidak dipuji orang. Bahkan sebaliknya dia tidak akan berbuat buruk, hatta perbuatan buruk itu dan bahkan mungkin bisa mengelabui orang. Nah, itu jiwa hablum minallah. Jika ini terjadi di tubuh kaum muslim Indonesia, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada eksploitasi alam, tidak akan ada hubungan-hubungan yang rusak sesama kita, biarpun berbeda agama, suku, ras, golongan, bahkan perbedaan paham mengenai agama di tubuh satu agama sekalipun. Juga akan melahirkan warga dan elit bangsa yang moralitas, etika, akhlak, dan budi pekerti, bahkan akal budinya yang utama, yang luhur, yang mulia. Karena apa? Karena seluruh gerak tindaknya itu dekat dengan Tuhan, diawasi Tuhan yang maha segala-galanya. Jika moralitas, etika, dan akhlak elit dan warga bangsa itu luhur, mulia, dan utama, ini modal ruhaniyah terbesar untuk mengelola negara, mengurus Indonesia menjadi urusan yang bukan hanya pragmatis keduniaan, tetapi juga memiliki nilai profetik ilahiyah yang dalam Pancasila itu dibingkai oleh jiwa ketuhanan yang Maha Esa. Tidak akan lahir haus kekuasaan, karena di atas kuasa manusia ada kuasa Tuhan. Di atas kedikdayaan manusia dengan kekuasaannya ada batas. Tidak akan lahir penyimpangan, penyelewengan dalam berbagai bentuk. Karena orang yang hablum minallahnya baik, dia merasa diawasi Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi, dia akan selalu berbuat yang terbaik untuk bangsanya, untuk negerinya, untuk tanah airnya. Yang kedua, ibadah itu harus melahirkan kesalehan sosial. Orang yang sholatnya baik, orang yang ibadah hajinya baik, umrohnya baik, taqarrub kepada Allahnya baik, maka dia akan berbuat ihsan, serba kebaikan utama bagi sesamanya. Dan inilah yang akan melahirkan apa yang disebut dengan keadaban publik. Saat ini kita memerlukan itu, memerlukan keadaban publik. Di era media sosial, itu sebagian orang dengan mudah menebar kebencian, permusuhan, kata-kata keji, bahkan kata-kata kotor, hanya karena kita emosi terhadap perbedaan sikap dan pandangan dengan pihak lain, atau juga mungkin karena politik dan lain sebagainya. Maka saatnya sekarang kita jadikan nilai-nilai dan praktek ibadah beragama, setiap agama itu melahirkan keadaban publik yang utama, yang mulia, yang luhur. Apalagi bangsa Indonesia itu kan mengaku bangsa yang beragama, bangsa yang berpancasila, bangsa yang berkeadaban, berkebudayaan luhur. Tapi kan menurut hasil survei Microsoft bahwa Indonesia ini tingkat digility-nya rendah, tingkat kesopanannya rendah dalam hal medsos.
korupsi masih tinggi, kemudian juga berbagai hal masih terjadi. Maka keadaban publik menjadi kepentingan setiap umat beragama. Transformasikan akhlak itu bukan hanya kebaikan diri, tetapi menjadi kesalehan sosial yang ukurannya adalah objektif, bahwa setiap agama dan umat beragama itu menjadi penebar kebaikan di lingkungan masyarakat, bukan sebaliknya. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa agama termasuk ibadah yang ada di dalamnya itu harus menjadi energi kolektif kita membangun bangsa, membangun kemanusiaan semesta yang luhur. Saya yakin saat ini di tengah globalisasi, di tengah perubahan sosial, di tengah proses kontestasi politik dan demokrasi, agama harus menjadi kekuatan transformasi membangun kemajuan. Demokrasi tidak untuk demokrasi, kontestasi politik tidak untuk kontestasi politik, gitu kan? Tetapi demokrasi dan kontestasi politik termasuk 2024 itu untuk kemajuan Indonesia. Maju lahirnya, maju batinnya, bukan hanya kemajuan fisik. Kemajuan fisik itu insya Allah mudah, tetapi kemajuan yang batin, ruhani, sebagaimana juga terkandung dalam Pancasila, penuh dengan nilai ketuhanan, keadaban, keadilan, itu kan, hikmah, kebijaksanaan dan sebagainya, maka harus menjadi komitmen kita semua. Sehingga nilai-nilai berbangsa beragama, berbangsa bernegara itu juga dijiwai oleh agama, Pancasila dan kebudayaan luhur bangsa. Kenapa? Karena sekali ada kerusakan fisik, kita bisa dengan segera memperbaruinya. Rusak jalan, rusak bangunan, gitu. Seberat apapun misalkan karena bencana, kita dengan mudah. Tetapi kalau terjadi kerusakan ruhani di tubuh sebuah bangsa, biasanya ya yang terjadi adalah proses pembusukan bangsa itu, proses kehancuran bangsa itu. Maka ajakan Muhammadiyah, mari kepada seluruh warga elit bangsa dan seluruh institusi di Republik tercinta ini, baik negara maupun kekuatan masyarakat, bersama-sama membangun Indonesia lahir dan batin sebagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa kita, menjadikan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya yakin nilai-nilai ini yang harus terus kita hidupkan, sehingga apapun yang kita lakukan dalam proses berbangsa dan bernegara selalu ada value, ada nilai yang utama, dan bangsa ini memerlukan visi nilai, bukan hanya visi pemikiran. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk menyambut di bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.